pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Prisa. Oke, Mas Kenji, kalau kita mencermati dari bursa global, Eropa, Amerika, kompak masih mengalami koreksi yang ya, bisa dikatakan cukup dalam ya. Dan sektornya cukup banyak yang terkoreksi, travel khususnya, kemudian juga energi karena minyak mengalami pelemahan. Selanjutnya juga ada perbankan ataupun keuangan dan juga telekomunikasi. Maksud saya adalah teknologi gitu ya, kecuali Netflix tadi. Nah, peluang dari dalam negeri akan seperti apa? Apakah memang Omikron masih menjadi center dari sentimen yang ada saat ini? Oke, jadi kalau untuk terkait khususnya Wall Street sendiri ke peluang untuk IHSG dalam negeri masih menjadi momok yang utama, tapi untuk kawasan Asia sendiri, khususnya ASEAN, memang investor masih sangat memantau. Kenapa? Karena case-nya bisa dibilang masih sedikit untuk kawasan ASEAN khususnya. Itu kan tertinggi itu kalau di ASEAN itu ada Singapura di urutan pertama yang terakhir saya tahu itu sekitar 28 kasus. Setelah itu Thailand, baru habis itu Indonesia, disusul dengan Malaysia dan Filipina. Itu kasusnya bahkan masih single digit. Nah, itu yang masih memunculkan rasa optimisme bahwa untuk kawasan Asia, khususnya ASEAN, kita bisa lebih prepare nih. Karena memang yang kena impact dari Omicron sendiri kan waktu itu kawasan Afrika, Eropa, khususnya di mana beberapa negara melakukan pembatasan sekarang sudah seperti Jerman dan Belanda. Jadi untuk Omicron sendiri case-nya saya bilang peluangnya masih cukup baik untuk defense ya kita masih cukup bagus khususnya dari sisi booster vaksin baru nih Mbak Pisa. Jadi terakhir itu kan sudah ada research dari Moderna juga itu sangat efektif untuk melawan varian Omicron booster vaksin ketiganya. Jadi saya rasa kita lebih prepare lah dibanding varian Delta dan yang sebelum-sebelum. Oke, kalau melihat peluang dari IHSG hari ini akan seperti apa? Karena kalau saya lihat, mohon koreksi ya Mas Kenji, bursa dari Asia rata-rata dibuka udah rebound lagi. Apakah IHSG juga berpeluang mengalami kenaikan atau masih akan tertekan? Kalau untuk hari ini prediksi kami untuk IHSG tekanan juga, terutamanya karena tadi Omicron sendiri ini menurut saya tidak terlalu signifikan untuk sekarang untuk bursa dalam negeri, tapi yang kita perlu lebih was-was lagi itu terkait kembali ke Federal Reserve, di mana percepatan tapering dan juga prediksi untuk kenaikan 3 kali suku bunga di tahun 2022 itu masih jadi momok ya, Mbak Bisa, khususnya untuk tekanan dan lagi dari sektor dalam negeri sendiri masih minim sentimen nih di akhir tahun ini. Jadi Oke, walaupun sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah seperti PPKM yang lebih fleksibel, tapi memang masih minim sentimen. Jadi masih saya rasa minim untuk sentimen ya. dalam negeri sendiri masih akan dalam tekanan untuk hari ini. Masih akan dalam tekanan, Mas Kenji, untuk IHSG ya. Yes, betul. Support resistennya di level berapa kira-kira untuk hari ini, dan kalau akhir tahun dari FAC Sekuritas sendiri melihatnya apakah masih cukup optimis ke 6.800 yang menjadi target dari banyak kalangan? Kalau untuk support sekarang sih kita support terdekat di 6527, support 2 di 6507 Mbak Bisa. Nah, untuk end of year kalau dari FAC sendiri kita masih cukup optimis melihatnya, sekali lagi karena kami rasa Indonesia dan negara-negara Asia khususnya ASEAN kita akan lebih prepare dengan varian Omicron baru. Walaupun daya atau daya hancurnya bisa kita bilang itu tidak separah varian Delta, tapi yang masih ditakutkan ini kan penularannya agak cepat, itu aja sih. Jadi, tapi dengan proses vaksinasi yang terus berjalan, setelah itu nanti dibantu booster, kita sih cukup optimis untuk window dressing akhir 2021 kita masih we could make it happen lah together gitu. Berapa targetnya akhir tahun? Di 68, Masih di 68 masih. ya. Oke,